Leluhur bayi berdarah berbisik di sampingnya. Mereka bersembunyi dalam kegelapan. Menyaksikan murid leluhur hitam dan Tengu menghancurkan dunia, tidak diragukan lagi memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah keluar sekarang dan menyelamatkan Tengu, yang dianggap telah menyelamatkan Tengu sekali. Tetapi karena hubungan antara Istana Iblis Kuno dan Putra Baize, menyelamatkannya sekali tidak akan menguntungkannya. Tapi duduk di gunung dan menonton harimau berkelahi, keuntungan nelayan akan berbeda pada akhirnya. Taring seteguk Tengu, sepasang cakar yang membubarkan jiwa, dan seluruh tubuh, semuanya adalah harta karun. Bahkan jika Putra Baize benar-benar ingin menyerah, leluhur berdarah tidak keberatan membiarkan dua murid leluhur hitam mati di sini. Kedua murid Heiju juga memiliki harta pada mereka, dan mereka juga dapat memalsukan Tengu dan murid leluhur hitam untuk mati bersama, dan mungkin mereka juga dapat memprovokasi leluhur hitam dan Istana Iblis Kuno dengan akun ini. Jadi memikirkannya, leluhur berdarah itu cenderung duduk di gunung dan menonton pertarungan harimau, dan Bai Guanxing benar-benar mendukung idenya setelah mendengar ini. Aku akan mendengarkanmu kali ini. Leluhur berdarah itu tercengang. Kapan Putra Baize mendengarkan pikirannya? Saya melihat cahaya hitam menembus dunia. Cahaya pedang itu ganas. Dan Tengu berubah menjadi anjing iblis coklat perak yang bisa menelan bulan dan membunuh bintang-bintang, melintasi langit dan bumi, terus-menerus melarikan diri. Langit dan bumi Vex yang Tengu sangat mengerikan, membuat Qin Yichen merasakan paksaan di pegunungan yang tertutup salju. Dia layak menjadi iblis besar kuno, tetapi dua murid leluhur Hei luar biasa. Bersama-sama, mereka tidak akan diberi kesempatan untuk melarikan diri. Tengu tidak akan bertahan lama. Leluhur berdarah sedang menonton drama itu. Dia sudah menyentuh pisau daging di pinggangnya. Dan dia bahkan tidak lupa memberitahu Bai Guanxing. Pikirkan tentang bagaimana menyalahkannya. Jangan temukan itu pada kami. Hal ini indah. Itu akan menyebabkan leluhur Hei dan anjing pengadilan iblis kuno untuk menggigit anjing. Tetapi jika ditemukan, kemarahan pengadilan iblis kuno dan leluhur Hei akan menimpa mereka. Namun, Bai Guanxing memiliki ekspresi tenang. Mereka lewat. Dan itu adalah murid leluhur kulit hitam yang ingin memanfaatkan kekuatan Tengu. Ledakan. Tiba-tiba, saya melihat pisau hancur. Cahaya abu-abu mengejutkan bintang-bintang, dunia gelap, dan Tengu melambaikan cakarnya untuk melawan. Tetapi pisau ini mengejutkan. Dan melihat cakarnya terbelah setiap inci. Menyakitkan. Dan penuh kebencian dalam gemuruh. Lain kali saatnya mencabut gigi. Jubah abu-abu Kaisar Yanyu Sabre adalah prajurit yang ganas. Dan menyeringai. Tetapi pada saat ini, dia melihat senyum Tengu. Kamu tidak bisa lari. Karena dia sudah merasakan nafas Lord Zhuwu. Dia bisa merasakan nafas Master Zhuwu. Dan Master Zhuwu secara alami bisa menangkapnya sejak lama. Setelah dikunci oleh Tuan Penyihir Leluhur, keduanya mengandalkan hal-hal sepele dari leluhur hitam. Dan mereka tidak akan pernah ingin melarikan diri. Di Jiang. Tanda seru. Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu mengangkat matanya dan melihat bahwa tidak ada bayangan di dunia. Tetapi dia melihat bahwa bidang bintang yang sangat jauh dari mereka terus mendekat. Seolah-olah jarak antara langit dan bumi secara langsung dikompresi. Penyihir leluhur luar angkasa, Kaisar Jiang. Tidak mengherankan bahwa murid-murid Heiju bertindak seperti ini. Di dunia, setiap sinar langit berbintang, setiap ruang, menggemakan suara di Jiang. Saya melihat alam semesta memadat, ruang meledak, sungai Kaisar berbentuk seperti kantung kuning, merah seperti api pil, dan 4 sayap di belakangnya mengepak, menyebabkan waktu dan ruang bergetar. 6 kaki raksasa seperti 6 pilar suci di langit. Tetapi wajah mereka kabur. Tidak jelas, seolah tersembunyi di lapisan ruang. Sulit untuk melihat konten yang sebenarnya. Meskipun saya tidak dapat melihat wajah aslinya, napas di Jiang jelas sangat menakutkan, dan penuh dengan kemarahan. Seolah-olah dia sudah tahu apa yang terjadi. Nenek moyang Hei telah mendapatkan terlalu banyak selama beberapa tahun terakhir. Anak-anak kecil di bawah komandonya, satu persatu, juga menjadi lebih sombong. Di Jiang membantu Tengu naik. Tengu adalah junior di depan penyihir leluhur. Kekuatannya lebih rendah. Yang pertama mengangkat telapak tangannya dan langsung menghentikan sinar cahaya pedang yang ditebas oleh Kaisar Pedang Yanyu jubah abu-abu di ruang angkasa, membuat sulit untuk membelah. Mereka hanya ingin membunuhmu. Tengu itu menjulurkan taringnya, seolah-olah api belum padam. Aku ingin membunuhku. Dia juga berkata untuk mengambil taringku dan meminum pil iblisku. Baik sekali. Di Jiang tidak memiliki tanda tinta, tetapi wajahnya yang samar tampaknya memiliki tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang menembus lapisan ruang. Secara langsung memenjarakan dua murid leluhur Hei. Tinggalkan pisaumu dan keluar. Yang diinginkan Kaisar Jiang adalah pedang Yanyu dari Kaisar Yanyu dalam jubah abu-abu, yang juga merupakan seorang prajurit Kaisar yang membuka langit, bumi, dan galaksi. Dia ingin murid leluhur Hei membunuh anjing surgawi. Dia menginginkan seorang prajurit Kaisar dari murid leluhur Hei, yang adil. Tetapi leluhur bayi berdarah itu tidak bisa menahan diri untuk melompat dengan cemas ketika dia melihat pemandangan ini. Sudah berakhir. Di Jiang ada di sini. Ketika sungai Kaisar ada di sini, kekayaan Tengu diselamatkan,
dan mereka tidak bisa lagi duduk dan memanen nelayan. Leluhur berdarah sangat disayangkan. Tidak mungkin. Di Jiang adalah penyihir leluhur ruang angkasa. Benar-benar mengangkangi galaksi. Melangkah keluar. Langit berbintang ratusan juta mil menyusut langsung ke langkah berikutnya. Datang terlalu cepat. Tetapi leluhur bayi darah juga bahagia. Tidak masalah bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi dua murid leluhur hitam tidak berpikir untuk memiliki buah yang baik. Saya melihat jubah abu-abu Kaisar Pedang Yan Yu tersenyum. Pergelangan tangannya bergetar. Dan pedang itu mengguncang langit. Apakah nenek moyang penyihir berbicara tentang pedang ini? Di Jiang meremehkan. Tanyakan dengan sadar. Wajah yang tidak jelas menembus dunia. Dan suaranya menjadi lebih suram. Kamu juga tampaknya memiliki tentara Kaisar. Serahkan. Di Jiang mengacu pada penguasa penjara surgawi. Yang tampaknya membawa harta karun itu. Tetapi itu karena Kaisar jubah abu-abu Yan Yu Swordsman bertanya dengan sadar barusan. Yang membuatnya semakin tidak senang. Penyihir leluhur tidak senang. Dia mengemasi dua murid leluhur hitam. Tidak ada yang perlu dikatakan. Suara di Jiang dingin. Tetapi kekuatan ruang yang mendominasi seperti perintah. Tetapi siapa yang mengira bahwa ketika Kaisar jubah abu-abu pedang Yan Yu mendengar ini, dia berubah dari senyum menjadi seringai, dan secara bertahap berubah menjadi seringai meremehkan. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Tanda seru. Coba lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Tengu itu paling marah. Geng leluhur Hei benar-benar berpikir bahwa tuan mereka melintasi dunia. Mereka juga bisa menjadi sombong sampai tingkat seperti itu. Penyihir leluhur kalah dari leluhur hitam, tetapi tidak sulit untuk membunuh dua murid leluhur hitam. Atau apakah kedua orang ini merasa bahwa nilai mereka di mata leluhur hitam layak untuk serangan leluhur hitam di istana iblis kuno atas kematian mereka? Tengu sangat marah, tetapi wajah Di Jiang bahkan lebih curiga. Qin Yichen jelas bisa merasakan gelombang yang tak terhitung jumlahnya di angkasa. Setelah disentuh oleh ombak, Di Jiang akan merasakannya. Untungnya, Bai Guanxing ada di sana, dan mereka bersembunyi cukup jauh sehingga Di Jiang tidak menyadarinya. Bukan saja dia tidak memperhatikan mereka, tapi yang membuat Di Jiang curiga adalah Hei Ju tidak ada di sini. Dan leluhur hitam tidak ada di sini. Mengapa dua bocah kecil ini berani berbicara sendiri seperti ini? Ketika hal-hal terjadi tidak kekal, pasti ada setan. Kedua anak kecil ini tidak berani berbicara pada diri mereka sendiri seperti ini. Tetapi leluhur Hei tidak ada di sana. Dan tidak ada Raja Dewa yang hadir. Di Jiang. Tetapi tidak ada yang mengerikan. Setelah keheningan singkat, Dao Yin di Jiang membuat ruang bergetar. Seolah-olah telah memenjarakan semua arah. Menyegel dunia. Seperti yang dikatakan Tengu. Kedua murid leluhur hitam ini tidak dapat melarikan diri. Saya melakukannya sendiri. Tidak sesederhana dua tentara kekaisaran.